Quran tidak pernah memakai istilah kulu alim, yang berarti mengetahui segala hal tanpa batas. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tahu tanpa batas. Enggak pernah. Kulu alim tidak pernah digunakan. Kalau Anda berhasil menemukannya, kasih tahu saya. Katanya, Tuhan itu maha tahu. All knowing, omniscient. Tapi saya punya pertanyaan. Apakah Tuhan tahu pertanyaan apa yang dia tidak bisa menjawabnya? Apapun jawabannya akan mengarah kepada bahwa Tuhan tidak maha tahu. Tidak maha tahu. Para agamawan yang mendukung konsep Tuhan maha tahu akan berusaha menjelaskan kemahatauan Tuhan dengan jungkir balik silat sesat pikir alias logical fallacy. Pertanyaan itu tidak pernah mereka jawab, yaitu pertanyaan, apakah Tuhan tahu pertanyaan yang dia tidak bisa jawab? Kali ini kita akan membuat suatu video reaksi terhadap sebuah video Kumaila Hakimah. Seperti biasa, video reaksi kita ini akan bernada satir sardonik. Jika Anda menyukai humor sardonik, ikutilah sampai akhir. Jangan lupa senyum pada akhir punchline-nya. Kumaila mengenyam pendidikannya di pesantren. Dari kelas 1 lah kira-kira, sampai SD terakhir, sampai SMA-nya atau seringkat dengan SMA, kemudian dia melanjutkan di Institut Tafsir Al-Quran. Tapi kelihatannya kemudian dia ini ingkar ilmu pesantren. Mungkin juga sedikit murtad, saya nggak tahu lah ya. Cuman untuk saya, dia ini melangkah sedikit menuju kebenaran. Artinya, syahadat dia itu baru sampai la ilah. Belum dilanjutkan ilaha illallah, baru la ilah saja. Sehingga banyak orang mengecap dia sebagai orang yang murtad. Kalau saya bilang sih, dia nggak murtad, dia cuma sampai la ilah saja, tiada Tuhan. Tetapi ada satu hal, mungkin kalau dia belajar Quran saja, ceritanya akan lain. Karena di pesantren, yang diajarkan itu adalah bukan Quran, tetapi tafsir yang berasal dari opini manusia. Demikian juga hadis, juga dengan asbabul nuzul, yang semuanya itu adalah buatan manusia. Setidaknya yang mengaku buatan Tuhan hanya Quran, selebihnya buatan manusia. Oleh sebab itu, dia akan kesasar karena fokusnya bukan lagi di Quran, tetapi di opini-opini yang buatan manusia dari abad, entah zaman sebelum Singosari barangkali. Ilmu sudah berkembang, artinya metodologinya sudah semakin baik untuk memperoleh kebenaran. Sedangkan mereka itu yang di pesantren-pesantren itu adalah metodologi abad ke entah keberapa lah, zamannya sebelum Singosari lah itu. Dari Persia, bukan dari Arab loh itu, dari Persia, Baghdad, whatever itulah, kekhalifahan Abbasiyah, Umayyah, dan sebagainya. Pokok diskusi daripada video ini ada dua, yaitu apakah Allah itu maha tahu? Yang kedua, bagaimana mengukur pengetahuan Allah? Mari kita ikut video Non Kumail. Semua orang bilang Tuhan maha tahu. Kita hidup dalam tradisi yang hampir sepakat pada satu poin besar. Tuhan maha tahu. Dan katanya pengetahuan Tuhan itu tidak terhingga. Tapi dari mana kita tahu kalau Tuhan itu maha tahu? Pertanyaan dia ini memang cerdas. Tetapi begitu kita gali lebih dalam sedikit, kita mulai sadar dan bertanya, apakah Tuhan pernah mengklaim dirinya maha tahu, atau omniscient, atau all-knowing melalui kitab-kitab yang diwahyukannya? Tadi di awal, kita telah buktikan bahwa Tuhan tidak maha tahu. Tidak mungkin Allah itu maha tahu. Nggak bisa. Kalau di kitab wahyu disebutkan bahwa Tuhan maha tahu, maka pengarang buku itu bukan Tuhan.
Artinya bukan Tuhan yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Itu Tuhan hasil karangan manusia. Begini ya, kalau Tuhan itu pencipta alam, dia akan tahu, dia menciptakan manusia yang namanya Syekh Imam Semar yang usil dan mempersoalkan hal ini. Apakah Tuhan tahu? Pertanyaan yang dia tidak bisa jawab. Saya mengajak diskusi ChatGPT tentang pertanyaan, apakah Tuhan tahu pertanyaan yang dia tidak bisa jawab. Karena kalau ini saya diskusikan dengan ustadznya itu bisa naik darah. Kalaupun tetap cool gitu ya, mereka akan menggunakan logika falasi. Ini jawaban daripada ChatGPT. Kedengarannya dalam, tapi itu sebenarnya jebakan logika. Karena setiap kali kita bicara tentang Tuhan, kita bicara tentang sumber dari seluruh logika, bukan bagian dari logika itu sendiri. Kalau logika itu gelombang, maka Tuhan adalah lautan tempat gelombang itu muncul, dan kamu tidak bisa menimbang laut dengan gelombangnya. Itu jawaban dia. Memang pertanyaan ini adalah jebakan logika. Tantangannya adalah, apakah bisa mematahkan jebakan itu? Bukan untuk menghindari jebakan itu. Tadi jawaban ChatGPT itu tidak menjawab, tetapi menghindar. Kalau Tuhan itu sumber logika, maka dia akan menciptakan cara untuk menghancurkan jebakan itu sendiri. Argumen untuk menghancurkan jebakan itu akan embedded, terintegrasi di dalam ilmu logika itu sendiri. Kita mengandalkan kitab suci yang disusun oleh manusia. Kita mengandalkan penafsiran yang dilakukan manusia. Mari kita lihat, apakah Tuhan pernah mengatakan dirinya maha tahu? Atau kemahatauan Tuhan itu hanya sekedar opini para ulama yang halu gitu? Kita mulai dari Quran. Quran tidak pernah memakai istilah kulu alim, yang berarti mengetahui segala hal tanpa batas. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia tahu tanpa batas. Enggak pernah. Kulu alim, tidak pernah digunakan. Kalau Anda berhasil menemukannya, kasih tahu saya. Oke? Atau tanya kepada Ustadz Adi Hidayat. Dia hafal Quran tuh. Dia tahu di mana letak, di pojokan sebelah mana, di pojokan sebelah mana, dia tahu. Tanya, ada nggak kata kulu alim? Jadi kulu alim ini adalah mengetahui segala hal tanpa batas. Termasuk yang tidak ada dan tidak mungkin ada. Itu tadi saya bilang, ini jebakan logika. Yang digunakan di dalam Quran adalah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada. Al-Baqarah ayat 29. Kata kuncinya itu adalah syai'in. Syai'in, kalau kita lihat di kamus, itu artinya thing, sesuatu. Sesuatu yang ada. Bukan ketiadaan atau nothing. Jadi pengetahuan Allah itu nyata. Bukan ilusi. Nggak halu gitu loh. Allah itu nggak halu. Enggak. Yang halu manusia. Dia bisa halu bikin macam-macam cerita itu bisa. Kalau manusia ya, ulama-ulama itu bisa. Kalau Allah nggak bisa. Nah, itu keterbatasan daripada Allah. Jangan kesel kalau saya bilang Tuhan itu terbatas. Banyak yang nggak bisa Tuhan. Misalnya Tuhan nggak bisa bunuh diri. Nggak bisa. Itu bukan sifat Tuhan. Syai'in ini meliputi segala yang ada. Dan yang pasti ada. Dan yang mungkin ada. Walaupun manusia masih bilang mungkin ada. Serta yang akan ada bila dia kendaki. Jadi yang akan datang itu, kalau dia kendaki ada, maka itu termasuk syai'in itu tadi. Ada suatu hal. Kekuatan Quran salah satunya itu adalah di penggunaan kata dan logika. Kita dianjurkan untuk berdiskusi dengan menggunakan logika. Az-Zariyat ayat 23. Dalam Quran, logika-logika nakal itu boleh. Saya ambil contoh di sini ya. Quran mengatakan, bila Quran ini bukan dari Allah, maka akan dijumpai banyak kontradiksi. An-Nisa 82. Kata kontradiksi di dalam bahasa Arab itu adalah ikhtilafan. Capek, nggak dapat kontradiksi di Quran,
timbul pikiran nakal dan beralih ke kata ikhtilafan sebagai kumpulan huruf atau grafem, bukan laksem, kata yang bermakna. Quran mengatakan bila Quran ini bukan dari Allah, maka akan dijumpai banyak ikhtilafan. Saya tekankan di situ ikhtilafan. Kata ikhtilafan dimaknai sebagai kumpulan huruf, bukan sebagai laksem yang punya makna. Kita cari di Quran kata ikhtilafan. Kalau kita ketemu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kata ikhtilafan, maka kita bisa bilang, ini ada 6 ikhtilafan atau banyak ikhtilafan. Maka Quran bukan dari Tuhan. Itu nakalnya. Tetapi ternyata di dalam Quran hanya ada 1 kata ikhtilafan. Tidak banyak, cuma 1. Yaitu pada An-Nisa ayat 82 tadi. Cuma 1. Jadi kelihatannya si pengarang Quran ini sudah mengantisipasi atau setidaknya dia tahu akan ada orang nakal kayak saya ini, sehingga jurus logika nakal ini tidak bisa mematahkan Quran. Bisa dipatahkan jurus nakal ini dengan mudah. Cuma ada 1 kok. Enggak 2 malah. Jangankan 3, 2 pun tidak. 1 cuman. Ini sama juga dengan kata maha tahu, all knowing atau kullu alim. Tidak dijumpai di Quran. Bagaimana dengan di Bible? Tidak ada secara eksplisit mengatakan bahwa Tuhan itu all knowing atau omniscient atau maha tahu. Tidak ada. Misalnya di Samuel pertama bab 2 ayat 3. The Lord is a God of knowledge, and by him actions are weighed. Bahasa Ibraninya Yahweh El Deot. Tuhan pengetahuan. Itu kalau dalam bahasa Arab Allah Al-Amin. Bukan Allah Kulu Amin, enggak. Atau Tuhan Maha Tahu enggak? Tuhan yang berpengetahuan. Ya pengetahuannya seberapa itu bukan persoalan. Di Torah 5 buku pertama daripada Bible juga tidak ada. Di Gospel juga tidak ada. Malah sebetulnya ada 1 di Yohanes, surat Yohanes pertama, chapter 3, bab 3, ayat 20. Hoti ho theos panton ginoske. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tetap segala sesuatu. Bukan all knowing. Ya, all knowing itu, omniscience itu nggak ada di situ. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengukur pengetahuan Tuhan? Kalau dalam teologi Islam, sifat pengetahuan ilahi itu didalami melalui konsep al-alim ya. Al-Ghazali menegaskan bahwa pengetahuan Allah itu masyariah, itu menjaga transendensi. Sayang sekali ya, non-kum ini tidak pernah melakukan checking di Quran. Padahal dia itu lulusan Institut Tafsir Quran yang seharusnya bisa bahasa Arab gitu. Kalau saya mah nggak bisa bahasa Arab gitu. Nah, setelah bingung, non-kumi ini mengutip opini-opini ulama purba sebelum zaman Singosari lah gitu. Tetapi setelah zamannya Pithecanthropus. Tapi sebelum zamannya, kelihatannya sebelum zamannya Majapahit atau Singosari gitu. Ketika kita bertanya bagaimana mengukur pengetahuan Tuhan, kita sedang membahas tolok ukur yang harus digunakan. Seperti Tuhan harus ikut ujian IQ. Lalu kita menjadi jurinya atau psikiaternya. Psikolog. Kalau psikiater itu yang buat orang gila itu. Yang harus dikasih haldol. Mungkin para ulama yang harus ke psikiater itu ya. Kasih diresepkan haldol atau serenase gitu. Kalau mereka itu udah halu gitu. Problemnya, Tuhan itu semau gue. Dia tidak mau didikte untuk ikut atau tidak ikut tes. Tapi begini, sebetulnya dia sudah kasih tunjuk di Quran. Apakah zat yang menciptakan itu tidak mengetahui, sedangkan dia itu yang lembut dan tahu secara rinci. Al-Muluk ayat 14.
Quran tidak mencoba untuk membuktikan bahwa Tuhan Maha tahu atau tahu segalanya, termasuk pertanyaan yang dia tidak tahu jawabannya itu tadi. Dia nggak pernah bilang gitu. Al-Quran hanya menegaskan hal itu sebagai suatu kebenaran aksiomatik. Ayat itu membalikkan beban pembuktian. Ayat itu tidak berawal dari pertanyaan manusia, bagaimana kita tahu bahwa dia tahu, melainkan berawal dari keniscayaan ontologis. Jika Tuhan menciptakan, maka dia akan tahu secara rinci apa yang diciptakannya. Itu Al-Mulk ayat 14. Logikanya kausal, bukan empiris. Penciptaan mengandaikan rancangan. Rancangan mengandaikan pengetahuan. Paham kan? Oleh karena itu, sang pencipta pasti memiliki pengetahuan. Pasti. Tidak ada satu pencipta pun yang tidak berpengetahuan tentang ciptaannya. Ya kecuali orang halu aja gitu. Orang halu itu tidak tahu bagaimana dia bisa menciptakan halunya itu. Jadi menurut penalaran Al-Quran dan juga penalaran logis, metodologi sains, kita tahu bahwa Tuhan mengetahui karena keberadaan ciptaannya yang merupakan eviden atau kenyataan atau fakta sebab akibat yang cerdas. Problemnya dengan bahasa Indonesia antara evident dan proof itu cuma ada satu kata, bukti. Saya mengalami kesulitan untuk mengungkapkan dalam bahasa Indonesia evident dan proof. Kalau kamu mau tahu seberapa jauh Tuhan tahu, coba renungkan pertanyaan Al-Quran. Apakah zat yang menciptakan itu tidak mengetahui ciptaannya? Kemudian, lihatlah berapa banyak ciptaannya dan berapa detail ciptaannya. Kalau kamu setuju, tinggal cek berapa detail dan berapa banyak ciptaannya. Ketika kamu sadar, kamu akan merinding dan bersujud. Itu tandanya kamu seorang muslim yang mengaku kebesaran Tuhan. Tetapi jika kenyataan itu lewat begitu saja, entah julukan apa untuk kamu itu namanya. Ada dua soalan yang sering tertukar-tukar. Pertama, soalan atau pertanyaan, apakah? Pertanyaan yang dimulai dengan apakah meminta jawaban kebenaran logika. Yang kedua, pertanyaan bagaimana. Ini meminta jawaban tentang mekanisme penjelasan yang valid, bukan penjelasan yang benar. Suatu penjelasan tentang mekanisme akan digantikan dengan penjelasan lain yang lebih valid di masa yang akan datang. Fenomena siang dan malam, pergantian musim, bisa diterangkan dengan teori Ptolemy atau teori geosentris. Tetapi beberapa abad kemudian, Copernicus melihat adanya retrograde motion of the planet. Itu tidak bisa dijelaskan dengan teori geosentris. Artinya, teori geosentris menjadi tidak valid. Yang kemudian digantikan lagi dengan teori heliosentris, yaitu planet-planet mengorbit matahari. Kemudian digantikan lagi untuk mengakomodasi gerakan goyang daripada matahari. Ini disebabkan adanya momen inersia pada solar system. Planet dan matahari mengorbit pada barycenter. Barycenter itu adalah pusat gravitasi daripada kumpulan benda-benda langit. Kalau itu sudah jelas, kita kembali ke topik semula. Seorang muslim berangkat dari satu asumsi. Alam semesta ini teratur. Randomness, keacakan pun ada teorinya dan ada rumus-rumusnya. Seakan kita sudah digiring untuk berpegang pada suatu premis bahwa alam semesta ini teratur. Bayangkan randomness, keacakan, itu pun teratur, ada rumusnya. Kalau alam ini tidak teratur, maka kita tidak bisa memastikan apapun. Semuanya tidak ada yang pasti. Nah, ini repot.
Dengan perangkap pertanyaan logika paradok yang kita gunakan di awal video ini, premis ini bisa dipatahkan dengan pertanyaan ini ya. Semua tidak ada yang pasti. Apakah kamu pasti? Kamu jawab apa? Oh pasti. Nah kalau gitu ada yang pasti dong. Bingung dia. Jadi kalau semua tidak pasti, maka pernyataan itu juga nggak pasti dong. Ya kan? Ilmu tidak akan lahir dengan premis yang tadi itu. Logika tidak berlaku. Tetapi dengan premis bahwa alam ini teratur, maka keteraturan sendiri menjadi bukti adanya pengetahuan. Setiap keteraturan menandakan desain. Setiap desain menandakan pengetahuan. Dan setiap pengetahuan menandakan sumber yang mengetahuinya, yaitu Tuhan. Jadi, pengetahuan Tuhan itu bukan asumsi religius. Itu adalah kesimpulan logis dari kenyataan bahwa alam itu bisa dimengerti. Kalau ada ulama berusaha untuk melakukan pencak silat logika untuk menjelaskan bahwa Tuhan itu maha tahu, itu problem. Artinya ulama itu tidak pernah membaca Quran, itu saja. Mungkin pernah membaca, mungkin hafal, tapi kata Quran itu seperti keledai yang membawa buku-buku yang tebal-tebal dan banyak. Itu kata Quran loh. Aku nggak mau menyebut ulama itu sebagai keledai. Tapi kalau Quran boleh lah, karena itu kan yang ngomong Tuhan, ya kan? Kalau aku nggak boleh, aku nggak boleh menghina ciptaannya. Kalau Tuhan boleh. Kita tidak membuktikan Tuhan seperti membuktikan rumus Pitagoras. Itu namanya menurunkan rumus atau proving. Kita menemukan evidence. Keberadaannya lewat keteraturan dan makna. Proof itu berlaku di dalam sistem, tetapi evidence itu merujuk pada sumber sistem itu sendiri. Surat 41 ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan di dalam diri mereka sendiri sampai jelas bagi mereka bahwa ini adalah kebenaran. Perhatikan, Quran tidak berkata hingga terbukti, tetapi hingga jelas. Karena memang mekanismenya itu bukan proving, tapi showing the evidence. Moga-moga dipahami. Jadi, ketika seseorang berkata, mari kita uji kecerdasan Tuhan. Sebenarnya yang diuji adalah kecerdasan manusia untuk sadar akan batasnya. Misalnya, seorang dokter, spesialis penyakit dalam, kemudian mengambil super spesialisasi ginjal. Kemudian, dia mengambil lagi super spesialis mata, gendeng. Kemudian, dia mengambil lagi super spesialis mengenai otak. Otak, penyakit dalam, ginjal, ini semua organ. Gak puas sama itu. Terus kemudian dia mengambil lagi molekular biology. Terus spesialisasi lagi di bagian mitochondria itu yang kecil-kecil itu lagi. Terus kemudian itu aja sudah dalam dan cukup banyak. Kemudian dia mengambil lagi fisika. Yang diambil fisika kuantum. Terus saja ya. Terus kimia. Wah, udah. Kimia analitik, kimia organik, kimia itu, kimia ini. Jadi ukuran Tuhan itu lebih dari itu. Lebih dari ada orang ngambil kedokteran, bagian spesialis jantung, spesialis ini, spesialis itu, macam-macam. Terus ngambil fisika lagi, ngambil kimia, ngambil ilmu mekanika, macam-macam. Kayak gitu. Jadi sadarlah atas batasnya. Sebab kalau kamu bisa mengukur Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu adalah cermin. Dan mungkin yang diuji bukan kecerdasan Tuhan, tapi kesombongan manusia. Video Kumaila ini sebenarnya banyak errornya. Kalau Anda ingin tahu error-error yang ada di video Kumaila ini, dan meminta saya untuk mendiskusikannya,
silahkan tulis di kolom komentar. Saya akan membuat videonya. Oke, sekian dulu. Saya Syekh Imam Semar Al-Kafir Kalkal Jalan Muskila mengundurkan diri. Sayonara, auf Wiedersehen, Totshin, Ilaliko, Assalamah, bye-bye, see you later, alligator.